Oke baik, yang pertama untuk sebagai seorang pemimpin, yang pasti dia yang mengeluarkan keputusan gitu. Nah untuk dalam tugas mendelegasikan tugas kerja, pastinya sebelum mengeluarkan keputusan itu, mengeluarkan keputusan bahwasanya si A yang akan mengerjakan tugas ini, kami biasanya mempertimbangkan hal-hal yang memang menjadi latar belakang dari rekan kami yang akan kami delegasikan, baik tenaga, pikiran, fisik, dan lain sebagainya, kemampuannya gitu. Apakah dia bisa menerima tugas ini dengan kemampuan dia, dengan skill ataupun dengan waktunya gitu. Apakah dia bisa mengerjakan itu secara maksimal atau enggak? Karena kami mau tugas-tugas yang sudah didelegasikan atau dipercayakan itu dapat dikerjakan dengan semaksimal mungkin, sehingga hasilnya pun terstruktur dan juga membuahkan hasil yang baik seperti itu. Jadi yang pertama sekali, tugas kepala sekolah di sekolah ini sudah ditentukan dari pusat apa saja yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus memiliki beberapa kompetensi, kemudian dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah itulah yang harus dilaksanakannya di sekolah dalam hal memimpin sekolah itu. Nah, kalau yang kalian tanya tadi mengenai pendelegasian, seorang kepala sekolah bisa mendelegasikan tugasnya untuk mengelola sekolah itu apabila dia berhalangan untuk melaksanakannya. Nah, untuk melaksanakan sekolah itu, kepala sekolah menunjuk beberapa wakil di sekolah itu, antara lain kalau berhubungan dengan proses belajar mengajar, maka dia harus mendelegasikan tugasnya ke wakil bagian akademik atau yang namanya dengan kurikulum. Nah, demikian juga dengan kalau yang harus didelegasikannya mengenai siswa, maka dia harus mendelegasikannya ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Demikian juga untuk seterusnya ke bagian sarana prasarana dan humas. Jadi tidak serta-merta seorang kepala sekolah jika berhalangan melaksanakan tugasnya, dia tidak langsung mendelegasikannya ke siapa saja. Jadi tapi dia harus mendelegasikan ke wakilnya dulu. Kemudian nanti wakilnya pun tidak serta-merta langsung harus dia yang melaksanakan, karena wakilnya itu pun punya staf. Kemudian masing-masing dan diberi tugas seperti membantu ibu memasak, itu ada yang mencuci pakaian, menyapu rumah, dan setrika kain. Dan sebagai ayah, pendengar yang baik lah bagi keluhan anak-anak pada masalahnya. Oke baik, untuk hal-hal yang bisa didelegasikan kepada rekan-rekan gitu kan, itu adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompok ataupun kepentingan organisasi yang memang kami jalankan gitu. Nah untuk hal-hal yang memang nggak bisa banget untuk didelegasikan adalah kepentingan ataupun tugas-tugas yang menyangkut kepentingan pribadi ataupun kepentingan abang sendiri sebagai seorang pemimpin. Nah itu namanya udah penyalahgunaan kekuasaan gitu kan, karena mentang-mentang abang pemimpin di organisasi ini, terus abang seenak-enaknya aja nih nyuruh anggota buat bantu menyelesaikan tugas pribadi abang. Itu nggak boleh. Jadi tugas-tugas yang menyangkut kepentingan pribadi itu nggak bisa didelegasikan, dan ya anggota juga pasti akan marah gitu ketika diberikan tugas seperti itu. Namun yang boleh itu adalah tugas-tugas yang menyangkut kepentingan organisasi itu sendiri. Ada hal-hal yang sifatnya harus kepala sekolah yang melaksanakannya. Nah, kebetulan di sini saya kan wakil kepala sekolah. Nah, jadi kalau udah namanya harus kepala sekolah yang melaksanakan, tidak boleh didelegasikan, tidak boleh diwakilkan. Berarti kan harus dia yang melaksanakan. Untuk sementara karena untuk kebutuhan rumah tangga, karena anak-anak masih sekolah itu tidak diberi tanggung jawab.
Peran pemimpin sendiri gitu kan dalam mengambil sebuah keputusan adalah yang memutuskan gitu. Jadi untuk pengambilan keputusan sendiri biasanya kami akan melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Jadi diskusi, misalnya kayak ada permasalahan ya udah kami kumpul untuk mendiskusikan permasalahan tersebut, lalu semua menyampaikan pendapat-pendapatnya, aspirasi-aspirasinya, dan kami diskusikan bersama. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, pertimbangan-pertimbangan dari hasil diskusi tersebut, maka abang sebagai seorang pemimpin memutuskan gitu, ya udah kita pakai cara A nih buat menyelesaikan masalah ini, kita pakai cara B untuk melakukan hal ini gitu. Jadi peran pemimpin sendiri yang memutuskan, karena dia yang akan bertanggung jawab. Jadi dia juga harus memutuskan kira-kira ini cocok enggak, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dari hasil musyawarah. Seorang pemimpin untuk mengambil keputusan di sini diperlukan sebetulnya seorang pemimpin yang harus bisa. Karena dia memimpin dalam skop yang besar yang terdiri dari guru-guru, pegawai, dan semua stakeholder yang ada di sekolah dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi kepala sekolah harus jeli dengan hal itu, tidak bersifat otoriter untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, seorang kepala sekolah yang bijak harus mendiskusikan dulu, paling tidak dengan wakil-wakilnya yang sudah dipilih di sekolah itu, supaya nanti keputusan yang diambilnya tidak salah dan bisa diterima oleh semua pihak. Memberikan nasihat kepada anak-anak atas keluhan-keluhan yang ada, masalah-masalah yang dihadapin, dan sama istri, memberikan konsultasi lah sama istri bagaimana jalan keluarnya. Oke, baik. Untuk masalah sendiri pastinya ada ya dalam sebuah organisasi gitu, masalah ada gitu. Namun seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang turut andil gitu, nggak hanya sekedar memerintah saja gitu. Jadi dia tahu nih hal apa yang terjadi di lapangan gitu. Karena kalau yang cuma memerintah itu namanya bos gitu kan. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu kondisi dari setiap anggotanya. Jadi biasanya permasalahan terjadi itu masalah waktu dan juga masalah perbedaan pendapat gitu kan, masalah komunikasi lah intinya gitu kan. Jadi biasanya kami tetap menjaga komunikasi yang ada gitu. Jadi abang selalu menekankan kayak apapun yang terjadi, sekecil apapun itu sampaikan gitu. Jadi biar nggak ada miskomunikasi yang mengakibatkan masalah-masalah berikutnya gitu. Untuk masalah waktu sendiri, abang selalu ingatkan bahwasanya mereka harus punya manajemen waktu yang bagus gitu kan, karena mereka, abang yakin dan percaya dengan mereka ingin duduk di sini, artinya mereka siap dengan tugas tambahan yang lebih sebagai seorang perwakilan mahasiswa. Jadi mau sampaikan silakan kerjakan tugasmu sebagai seorang mahasiswa, punya tugas dari dosen gitu kan. Tapi kamu harus ingat kamu juga perwakilan mahasiswa yang punya tanggung jawab. Jadi pandai-pandailah mengatur waktu, kapan harus menjadi seorang mahasiswa, kapan harus menjadi seorang perwakilan mahasiswa. Nah, juga ada masalah perbedaan pendapat pastinya gitu kan, karena banyak sekali kepala ya kan, banyak isi, banyak yang ingin disampaikan. Tapi justru hal itulah yang membuat organisasi ini menjadi hidup dan diskusinya jadi berkembang. Nah, biar abang selalu bilang sampaikan yang ingin kalian sampaikan, kita diskusikan lalu kita ambil kesepakatan bersama. Sebetulnya bersama, kalaupun ada masalah di sekolah itu, jadi contoh, ada siswa yang bermasalah di kelas. Nah, maka yang pertama sekali yang harus mengatasi masalah itu adalah wali kelas. Ketika misalnya wali kelas mengalami kebuntuan untuk menyelesaikannya, maka wali kelas itu harus bekerja sama dengan guru BP-nya, bimbingan konseling. Ketika masalah itu masih harus berlanjut terus, maka masalah itu harus diteruskan ke bagian wakil kepala sekolah, bagian kesiswaan. Kalau masih berlanjut terus, maka kepala sekolah harus ikut. Jadi tergantung kepada masalahnya. Kalau masalahnya harus mengambil tindakan yang harus mengeluarkan siswa tersebut, ya tergantung kepada masalah.
Ya kita diskusikanlah bersama-sama sama istri bagaimana yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut masing-masing. Oke, baik. Untuk tantangan-tantangan sendiri ada dalam menyelesaikan suatu masalah itu nggak berarti banyak sih. Maksudnya paling masalah waktu yang untuk ngumpul diskusi bareng itu pasti tantangannya gitu kan. Namun lebih ke gimana ya ketika masalah ini sudah selesai ataupun hal ini udah bisa teratasi supaya hal ini nggak terulang gitu kan. Jadi lebih ke setelah masalah ini dapat terselesaikan, gimana caranya menjaga gitu. Atau misalnya kayak ngambil keputusan, ketika keputusan sudah diambil bisa nggak nih anggota menjalankan gitu kan. Terus kayak dampak-dampaknya gimana ya, dampak positifnya lebih banyak atau dampak negatifnya lebih banyak. Jadi kayak antisipasinya tuh gimana supaya masalah itu nggak terjadi lagi. Jadi lebih ke situnya sih, bukan lebih ke bagaimana tantangan saat menyelesaikan masalah. Karena ketika ada masalah ngumpul diskusi pasti akan selesai gitu. Tapi lebih ke setelah masalah selesai gimana cara jaganya supaya masalah nggak datang lagi gitu. Lebih ke situ. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Tapi menyelesaikan masalah tidak segampang membalikan telapak tangan. Masalah itu pasti ada. Maka disitulah seorang kepala sekolah harus jeli dan pandai-pandai mengatasi masalah. Bagaimana masalah itu bisa diselesaikan di sekolah itu sendiri, jangan sampai terbawa. Tantangannya itu ya, untuk sementara ini kayaknya dapat diselesaikan lah masih dalam masing-masing anak-anak begitu.